Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kapita Selekta Pendidikan yang beranggotakan saya, Fadina Musafatul Husna, dan dua teman saya, Aninda Dewi Sekar Putri dan Nur Lailatul Hasanah. Di dalam video ini kami akan menjelaskan dengan tema pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia. Saya akan bertanya kepada Ilah, bagaimana sih menurut Anda tentang pluralisme agama yang ada di Indonesia? Dan boleh dijabarkan lebih jelas. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadinya, yaitu bagaimana sih menurut Anda tentang pluralisme agama yang ada di Indonesia? Pluralisme itu sendiri merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan juga saling menghormati, bahkan mengembangkan, serta memperkaya keadaan yang bersifat plural. Paham yang sifatnya beraneka-ragaman di dalam suatu komunitas masyarakat tentang suatu objek tertentu, namun saling menghormati dalam masyarakat yang plural. Kalau dalam Islam, kita mengenal dengan istilah tasamu al-ikhtilaf, yakni sikap lapang dada dalam perbedaan pendapat. Dengan demikian, pluralisme pada hakikatnya semakna dengan sikap toleransi antar umat beragama yang satu dengan yang agama lainnya, tidak saling mempengaruhi serta tetap menjunjung tinggi tali persaudaraan sebatas yang dibenarkan oleh agama masing-masing. Terlebih dalam konteks keindonesiaan ini, bukan hal baru tetapi sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa diubah, apalagi untuk dihindari. MUI Majelis Ulama Indonesia mengartikan pluralisme agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, maka setiap pemeluk agama tidak boleh saling mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, sedangkan agama yang lainnya salah. Pluralisme mengajarkan kepada kita bahwa semua pemeluk agama mengajarkan hal yang baik dan tidak mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Pluralisme agama yang sebagaimana diungkapkan Nurholis Majid mengatakan bahwa sikap keragaman yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam saja, tetapi juga melayani kepentingan luas, yaitu dengan cara berdialog dan menerima tradisi budaya lain yang tidak bertentangan. Begitu juga dengan Islam, menanamkan nilai keberagaman serta saling menghargai dan menghormati antar agama untuk mewujudkan nilai keindonesiaan yang diperjuangkan secara bersama tanpa melihat perbedaan. Berkaitan dengan masalah kemajemukan agama di Indonesia, karena manusia terbagi dalam berbagai kelompok beragama, masing-masing memiliki tujuan hidup berbeda. Setiap komunitas diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial, budaya toleran, toleransi antar umat beragama satu sama lain, memberi kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang yang menjalani kehidupan menurut keyakinannya. Kedua, pertanyaan yang ditujukan kepada Aninda. Di Indonesia sendiri kan menerima berbagai macam agama. Nah, setidaknya pasti pernah ada konflik antar agama. Bagaimana menurut Anda untuk mencegah agar tidak terjadi konflik antar agama tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konflik antar umat beragama di Indonesia dan solusinya. Salah satu contohnya adalah konflik poso. Konflik poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian menyebar sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya,
bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal lain yang menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Berikut ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah bagi umat beragama di Indonesia. Kronologis pertama, konflik Poso yaitu 1 tahun 1992, Rusli Baloi yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta. Dalam makalahnya, ia menghujat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tahun 1995 terjadi peristiwa Malade. Kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri Taekwondo melempari masjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan perusakan rumah. Yang ketiga, tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lambogia dengan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Kelurahan Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi Bupati Poso, Ari Patanga, dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, batu-batu mijat, biliar, dan hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat yang sebagian besar milik keluarga non-muslim. Kronologis kedua konflik Poso yaitu pada tanggal 15 April tahun 2000 muncul berita yang ditulis pada hari mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPR Sulawesi Tengah yang mengatakan jika apresiasi yang menghendaki Dr. Andes Damsyik Rajalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah. Kota Poso akan dilanda kerusakan yang bernuansa sara seperti yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain yang membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lambogia dan Keyamanya, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Kronologis ketiga konflik Poso yaitu pada tanggal 16 Mei 2000, pembunuhan warga Muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya dimulai dengan penyerangan oleh konflik pasukan kelelawar atau ninja yang berpakaian hitam-hitam. Pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh IR Lateka yang menamakan pejuang pemulihan keamanan Poso yang gagal karena mendapat perlawanan dari kelompok putih pemimpin Habib Saleh Al-Idrus yang berhasil menewaskan IR Lateka. Kronologis keempat, konflik Poso merupakan rentetan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya karena beberapa media massa lokal dan nasional membagi konflik-konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan baru. Pada tahun 2001, suasana masih rusuh, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok sampai ke Kabupaten Morowali yang melibatkan laskar-laskar dari kedua belah pihak. Untuk solusinya, harus membangun rasa toleransi antar umat beragama. Toleransi diartikan memberi tempat kepada pendapat yang berbeda pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip yang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi, sebaiknya tercermin sikap yang kuat dan istiqomah untuk memerangi keyakinan atau mendapatkan sendiri. Toleransi adalah sikap dan perbuatan yang melarang
adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suasana masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata toleransi adalah dua kelompok yang berbeda namun dapat saling berhubungan. Menurut Ali Mansur, salah satu masalah dalam komunikasi antara agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan. Sikap ini muncul karena akibat dari pola perjumpaan tak langsung agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Karena hal tersebut, yang terjadi dalam interaksi masing-masing pihak adalah interaksi yang biasa saja, tidak menyangkut persoalan-persoalan keimanan masing-masing pihak. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tapi kemudian membiarkan satu sama lain bertemu dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Dengan demikianlah yang terjadi adalah sikap yang dapat menimbulkan curigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Hal ini merupakan salah satu pemicu konflik yang mengatasnamakan agama. Harus disadari bahwa perjumpaan berbagai agama dan peradaban di dunia yang kurang terbuka terhadap pihak lain telah melahirkan ketegangan di antara pemeluk agama. Masalah yang sering muncul adalah peperangan keyakinan yang menyatakan agamanya paling benar dan agama lain salah, serta keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agama satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu untuk Ila. Menurut Anda, apakah pendidikan agama Islam bisa menjadi resolusi konflik antar agama yang ada di Indonesia? Baik, saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan. Apakah pendidikan agama Islam bisa menjadi resolusi konflik antara agama yang ada di Indonesia? Agama itu sendiri dalam posisinya sebagai pedoman hidup seharusnya mampu menjadi pemersatu dan perekat sosial, khususnya bagi masyarakat yang majemuk. Karena dalam agama ada ajaran tentang solidaritas antar umat beragama. Faktanya banyak konflik agama yang justru disebabkan oleh faktor lain di luar agama, faktor kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih dominan. Perbedaan agama pada hakikatnya mencita-citakan suatu masyarakat bertuhan dan beragama. Tetapi, agama-agama tersebut dapat hidup berdampingan dan berperan secara konstruktif. Loyalitas utama kelompok-kelompok agama tidak hanya pada agamanya sendiri. Solidaritas pun lebih mudah dibangun di antara kelompok lintas agama yang memiliki jiwa keindonesiaan yang sama dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, semakin dapat terlihat jelas upaya yang dilakukan beberapa pihak yang bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik sebagai akibat masyarakat Indonesia yang majemuk. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menanamkan pendidikan Islam multikultural sebagai salah satu alternatif resolusi konflik antar agama di Indonesia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan dasar pegangan bagi kehidupan yang multikultural melalui ajaran tentang perdamaian, penghargaan terhadap keberagaman, nilai-nilai toleransi, nilai kasih sayang, muhabbah, kebersamaan ijtimaiyah, persamaan musawah, keadilan, adalah, dan persaudaraan ukhuwah. Sehingga nilai-nilai pendidikan Islam multikultural tersebut perlu diimplementasikan dalam ketiga ranah pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan di masyarakat. Implementasi serius terhadap pendidikan Islam multikultural tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif resolusi konflik agama di Indonesia. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk Aninda, apakah tujuan dilontarkannya permasalahan pluralisme agama pada masyarakat kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, karena kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya banyak agama.
Paling tidak ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dilihat dari fakta tersebut, tidak heran bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa paling pluralis di dunia, atau dengan kata lain, Indonesia adalah negara paling beraneka ragam agama dan kulturnya di muka bumi. Pluralisme pada hakikatnya semakna dengan sikap toleransi antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain, tidak saling mempengaruhi serta tetap menjunjung tinggi tali persaudaraan sebatas yang dibenarkan oleh agama masing-masing. Terlebih dalam konteks keindonesiaan, ini bukan hal baru tetapi sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa diubah apalagi untuk dihindari. Realisasi pluralisme di Indonesia dapat dilihat dari eksistensi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara Indonesia, yang pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Istilah ini dipahami bahwa Indonesia tidak berafiliasi pada agama tertentu termasuk agama Islam, akan tetapi mengakui serta mengatur beberapa agama secara plural atau majemuk dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengartikan pluralisme agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, maka setiap pemeluk agama tidak boleh saling mengklaim bahwa agamanya yang benar, sedangkan agama yang lainnya salah. Pluralisme mengajarkan kepada kita bahwa semua pemeluk agama mengajarkan hal yang baik dan tidak mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Sekian penjelasan dari Sekian video penjelasan kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.